Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembu dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang atau setiap kita terkadang memuliakan hukum atau nilai atau norma, tetapi bukan atas dasar kesadaran yang lahir dari hati yang tulus, tetapi karena ada motivasi lain di balik ketaatan dan kesetiaan kita pada hukum itu. Dan tentunya apa yang kita lakukan, ketaatan kita kepada hukum atas dasar motivasi lain atau atas dasar motivasi kepentingan diri, tentunya tidak menampilkan makna dari hukum itu. Demikianlah kita telah mendengarkan bacaan suci tadi, di mana dalam bacaan tersebut menampilkan suatu peristiwa Tuhan menyembuhkan seorang perempuan yang telah 18 tahun mengalami penderitaan karena dirasuki oleh roh sehingga susah untuk berdiri tegak. Dan tentunya sakit yang dialami oleh perempuan ini merupakan suatu fenomena penderitaan kemanusiaan yang dialaminya. Dia ingin bersuka cita, dia ingin seperti manusia biasa yang dapat berjalan tegak, yang dapat berdiri tegak. Tetapi karena kondisinya, dia tidak dapat melakukan harapannya itu. Tetapi menarik, walaupun dia mengalami penderitaan sakit yang dialaminya, dia tetap hadir dan berdiri di rumah ibadat dan mengikuti ibadat serta mendengarkan sabda Tuhan yang senantiasa didengungkan
dibacakan pada saat ibadat itu berlangsung. Di sana juga teman-teman kita telah mendengarkan tadi Injil menampilkan sosok Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Setelah Yesus melakukan pengajaran, dia melihat perempuan itu dan tentunya dia menaruh belas kasihan kepadanya. Tuhan menaruh belas kasihan kepadanya bukan karena dia itu adalah orang yang dekat dengannya atau orang yang Tuhan kenal, tetapi dia itu adalah ciptaan Allah sendiri. Dan karena itu ketika Allah menaruh belas kasihan kepadanya, itu adalah belas kasihan Allah yang senantiasa memperhatikan setiap penderitaan manusia. Ketika Tuhan melihat perempuan itu, Tuhan mengatakan, "Ibu, sakitmu telah disembuhkan," atau penyakitmu telah disembuhkan. Dan pada saat itu juga, sebagaimana diceritakan dalam Injil, perempuan itu pun mengalami kesembuhan di mana dia dapat berdiri tegak. Namun di sini muncul persoalan ketika ada kepala rumah ibadat itu mengeluarkan suatu pernyataan. Dan pernyataannya itu sangat kontroversial dilihat dari kacamata Yesus sendiri, di mana orang itu atau kepala rumah ibadat itu mengeluarkan pernyataan bahwa ada 6 hari untuk bekerja. Tidakkah engkau memilih 1 hari untuk menyembuhkan orang sakit itu? Di sini kita dapat melihat bagaimana seorang kepala rumah ibadat itu memang mentaati hukum Sabat pada waktu itu, di mana ketika hari Sabat segala aktivitas penyembuhan itu tidak diperbolehkan. Dan tentu dalam hal ini kepala rumah ibadat itu telah terjebak di dalam suatu pola pikir yang memang mentaati hukum, tetapi dia mentaatinya bukan lahir dari kesadaran dirinya, tetapi karena dia takut pada konsep hukum, atau karena dia takut akan dihukum oleh orang lain, atau dia takut di bawahnya akan turun ketika dia melanggar hukum Taurat, yaitu melanggar peraturan hari Sabat. Dan juga sekalian dia hendak menunjukkan kepada orang banyak bahwa dirinya itu adalah orang yang taat pada hukum Sabat. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa orang itu atau kepala rumah ibadat itu mentaati hukum karena ada motivasi terselubung di balik ketaatan dirinya terhadap hukum Sabat pada waktu itu. Teman-teman yang terkasih, menarik, Tuhan menanggapi pernyataan kepala rumah ibadat itu dengan mengkritiknya, sebagaimana juga dia mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan pernyataan tajam yang dikeluarkan oleh Tuhan itu adalah munafik. Hai orang-orang munafik. Ya. Di balik pernyataan munafik itu Tuhan menarik atau Tuhan kemudian mengangkat suatu fenomena yang terjadi di tengah masyarakat atau yang dialami oleh orang-orang yang tadi yang dikatakan sebagai orang yang taat pada hukum Taurat. Di mana mereka pada hari Sabat mengeluarkan keledai dan lembunya dari kandang, lalu kemudian menggiring mereka ke tempat air untuk dapat minum. Dan tentunya hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena itu adalah hari Sabat. Di sini nampak bahwa penghayatan manusia atau orang-orang itu terhadap hari Sabat itu bukan karena lahir dari kesadaran dirinya yang cinta akan hukum itu, tetapi karena ada motivasi lain di balik itu. Teman-teman yang terkasih, pesan yang muncul dari bacaan tersebut adalah Tuhan lebih mencintai kemanusiaan daripada hukum, atau Tuhan lebih memilih manusia, memilih hidup manusia daripada hukum kaku yang mengorbankan kehidupan manusia atau yang mengorbankan kebebasan diri
Manusia sebagai makhluk ciptaan yang mulia dan diberi kesempatan untuk bebas, untuk mengalami sendiri kehidupan ini. Bukan disekat-sekati oleh hukum yang memang tidak punya ujung dan bahkan menjerumus manusia lain ke dalam jurang dosa. Mungkin dalam kehidupan kita, terkadang kita menampilkan diri sebagai orang yang tampak mentaati hukum tetapi memiliki motivasi buruk di balik ketaatan kita. Dan itu tentunya kita tahu tidak dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Lebih baik kita menampilkan diri apa adanya, mencintai sesama, mengasihi sesama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Itulah yang berkenan bagi Tuhan, bukan ketaatan hukum agar kita mempunyai, agar kita mendapat balasannya. Tetapi kita lebih baik memperhatikan ajaran Tuhan yang lebih memfokuskan diri pada hidup manusia daripada ketaatan hukum yang buta, yang tidak punya ujung dan bahkan menjerumuskan kita dalam pola pikir yang sempit dan gelap itu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan cara pandang kita terhadap sesama.